Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadat. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garin, penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau, karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu. Orang laki-laki yang meminta tolong biasanya memberikan imbalan rokok, kadang-kadang uang. Tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal. Dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Dan kerobohan kian hari kian cepat berlangsungnya, secepat anak-anak berlari di dalamnya, secepat perempuan mencopoti pekayuannya. Dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Dan biang keladi dari kerobohan ini ialah sebuah dongeng yang tak dapat disangkal kebenarannya. Beginilah kisahnya. Pisau siapa, kek? Ajo Sidi. Ajo Sidi. Kenapa kakek terlihat muram? Ada apa dengan Ajo Sidi? Kurang ajar dia. Mudah-mudahan pisau yang kuasa hingga tajam ini menggorok tenggorokannya. Kakek marah. Marah? Ya, kalau aku masih muda. Namun kini aku sudah tua. Sudah lama aku tidak marah-marah lagi. Takut aku bila imanku, ibadatku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, ibadat, tawakal, dan Allah akan mengasihi umatnya yang sabar dan tawakal. Emang apa ceritanya, kek? Kamu sudah lama kenal aku, bukan? Sudah dari lama aku di sini, bukan? Sudah dari muda, bukan? Terkutukkah perbuatanku? Dikutuki Tuhankah perbuatanku? Tak kupikirkan punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang lain. Aku bahkan tidak memikirkan hidupku. Aku hanya berserah kepadanya. Aku tak pernah menyusahkan orang lain. Lalat seekor pun aku enggan membunuhnya. Tak kupikirkan hari esokku, karena dia akan mendampingi orang yang berserah kepadanya. Aku bangun pagi-pagi, kupukul beduk agar umat-umatnya dapat bangun dan bersujud kepadanya. Aku baca kitabnya, puja-puja dia, ucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan karunia-Nya, ucapkan astagfirullah ketika aku terkejut, ucapkan masya Allah ketika aku kagum. Namun kini dia memanggilku manusia terkutuk. Dia katakan kakek begitu. Dia tidak mengatakan aku manusia terkutuk, tapi begitulah kira-kira. Ajo Sidi bercerita bahwa di akhirat Tuhan Allah akan memeriksa orang-orang yang sudah berpulang, ada yang akan masuk surga maupun ke neraka. Dan di antara orang-orang yang diperiksa itu, ada seorang yang bernama Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke dalam surga. Ketika ia melihat orang yang masuk ke surga, ia melambaikan tangannya seolah hendak mengatakan, "Selamat ketemu nanti." Akhirnya sampailah giliran Haji Saleh, lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama. Engkau. Aku Saleh, tapi karena aku sudah ke Mekah, Haji Saleh lah namaku.
Aku tidak tanya nama. Nama bagiku tak perlu. Nama hanya buat engkau di dunia. Ya Tuhanku, Apa kerjamu di dunia? setiap hari, setiap malam, bahkan saat saya terdesak, saya selalu menyebut-nyebut namamu. Lain, Ya Tuhanku, tidak ada pekerjaanku selain menyembah, beribadah, dan menyebut-nyebut namamu. lain, Saya selalu membaca kitabmu. lain, Sudah aku ceritakan semuanya, ya Tuhanku, oh yang maha besar. lain lagi. Sudah aku ceritakan semuanya, oh Tuhan yang maha besar. Tapi jika saya lupa, saya sangat beruntung ya, karena kamu yang maha tahu. Tak ada lagi. Ya, itulah semuanya, ya Tuhanku yang maha besar. Sungguh, tidak ada lagi yang kau kerjakan di dunia selain yang kau ceritakan tadi. Masuk kamu. Dan malaikat dengan sigapnya menjewer Haji Saleh ke neraka, dan ia pun tidak mengerti kenapa ia dibawa ke neraka. Dan apa yang didapatkan sekarang? Kita masukkan ke neraka. Sungguh tidak adil. Memang tidak adil. Memang tidak adil. Kita harus minta kesaksian Tuhan untuk kesalahan tersebut di dunia. Bagaimana jika Tuhan tidak mau mengakui kesilapannya? Kita protes, kita revolusikan. Apa kita revolusikan saja? Setuju. Itu tergantung keadaan. Tapi yang penting sekarang kita demonstrasikan menghadap Tuhan. Setuju. Lalu mereka bersama-sama menghadap Tuhan. Kami adalah umat yang tinggal di negeri Indonesia ini, Tuhanku. Di negeri yang tanahnya subur itu, tanahnya yang maha kaya raya, penuh oleh logam, minyak, dan berbagai macam bahan tambang lainnya, bukan? Ya, benar. Negeri kami. Di negeri di mana tanahnya begitu subur, sehingga tanaman dapat tumbuh tanpa ditanam. Ya, benar. Kami. Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat. Ya, Tuhan benar. Di negeri yang lama diperbudak oleh negeri lain. Dan hasil tanahmu itu, mereka yang mengeruknya dan diangkut ke negerinya, bukan? Ya, benar. Tuhanku. Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu dengan kamu selalu berkelahi. Sedangkan hasil tanahmu itu, orang lain juga yang mengambilnya, bukan? Benar. Tapi bagi kami harta benda itu tidaklah penting. Bagi kami yang penting itu adalah menyembah dan memujamu. Engkau rela tetap melarat, bukan? Ya, Tuhanku. Benar. Karena kerelaanmu itu, anak beserta cucumu tetap juga melarat, bukan? Memang anak cucu kami melarat, tapi mereka pintar mengaji. Kitabmu mereka hafal di luar kepala. Tapi seperti kamu juga, apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya, bukan? Ada Tuhanku. Kalau ada, kenapa engkau biarkan dirimu sendiri melarat, hingga anak beserta cucumu teraniaya semua? Sedangkan harta bendamu itu, kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadat saja, karena beribadat tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Sedangkan aku menyuruh kau semua beramal. Kalau kau miskin, kau kira aku ini suka pujian? Maaf disembah saja. Tidak, kamu semua mesti masuk neraka. Hai malaikat, halaulah mereka ini kembali ke neraka, lalu letakkan di keraknya. Salahkah menurut pendapatmu jika kami menyembah Tuhan di dunia? Tidak kesalahan kau adalah karena engkau telah mementingkan dirimu sendiri. Engkau taat beribadah karena engkau takut masuk neraka, sehingga engkau tidak mempedulikan kehidupan anak dan istrimu. Itulah kesalahan terbesarmu, terlalu egois. Padahal di dunia engkau hidup bertahun, tapi engkau tidak mempedulikan mereka sedikitpun. Demikianlah cerita Josidi yang kudengar dari kakek.
cerita yang memurungkan kakek. Dan besoknya, ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, Aku pergi dulu ya. Kamu kan pergi dulu ayah. Siapa yang meninggal? Kakek. Kakek. Iya, tadi subuh dia pada kita meninggal di suraunya dalam keadaan mengenaskan. Dia ngeborongkan air sendiri pakai pisau cukur. Astagfirullah. Hah? Yang benar. Iya benar. Ini pasti ulahnya Josidi. Ya udah aku berangkat dulu ya. Iya, hati-hati. Iya. Josidi kemana? Pergi kemana dia? Pergi kerja. Kerja. Ya, Dia sudah tahu kakek meninggal. sudah dia menitipkan pesan untuk kakek agar dibelikan kain kafan 7 lapis. Oke, terima kasih.